Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu para agen, distributor, distribution center, eh, teman-teman di Momimart yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan saya Ferry, saya momimart.id. Saya diamanahkan untuk menjadi direktur utama momimart.id. Salam kenal buat semuanya. Semoga kita bisa ke depan bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga umat ini memiliki kebanggaan terhadap bukan hanya sekedar jumlah, tetapi juga kualitas dari jumlah itu sendiri. Sehingga kita tidak lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek atau menjadi pelaku di dalam roda ekonomi Indonesia yang lebih dari 70% adalah umat muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf, ini posisi saya lagi di mobil. Saya berhenti melipir di daerah Pandeglang ini. Pandeglang itu kurang lebih 150 km dari Jakarta, ya. Jadi kita ini punya laut bagus sekali di daerah Pandeglang. Kita kan taunya kalau Banten tuh Pantai Carita, Anyer, Sawarna, dan lain-lain ya. Ternyata di daerah Pandeglang itu ada pantai bagus sekali, dan kalau saya lihat warna airnya, kualitas pasir pantainya, ini nggak kalah lah dengan negara-negara lain di Hawaii gitu ya, negara-negara lain dimanapun gitu ya. Jadi kita perlu merenungkan kembali bahwa kuantitas yang kita punya sebagai umat muslim di Indonesia harus terkonversi menjadi kekuatan yang luar biasa, dan salah satunya adalah kekuatan ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diberikan waktu oleh Pak Arya untuk membahas mengenai bagaimana bisnis masa depan, bisnis pilihan di stay at home ekonomi ya. Jadi saya bisa katakan bahwa di masa pandemi ini kita bisa katakan kita berada di dalam stay at home ekonomi. Nah, kira-kira ada 4 hal yang menurut saya terkait dengan pilihan bisnis di masa stay at home ekonomi ya. Walaupun sekarang sudah PPKM level 3, tetapi di beberapa daerah masih sangat ketat terkait dengan PPKM ini. Nah, di stay at home ekonomi ini menurut saya ada 4 bisnis pilihan, 4 jenis bisnis pilihan yang menurut saya kita harus adopsi untuk kita pilih menjadi bagian dari usaha-usaha kita mendapatkan penghasilan, baik penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. Yang pertama adalah dari sisi produknya, saya rasa di masa stay at home ekonomi itu adalah produk-produk yang basic needs gitu ya. Kenapa? Karena kondisi stay at home ekonomi itu masa di mana variansnya begitu tinggi, ketidakpastiannya begitu tinggi, sehingga orang lebih memenuhi untuk yang dasar-dasar dulu dan sambil wait and see terhadap dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia. Jadi oleh karena itu pilihlah bisnis yang basic aja dulu gitu ya, basic needs, baik itu yang sifatnya makanan maupun kesehatan. Jadi bisnis itulah yang sedang berkembang di Indonesia terutama di masa pandemi saat ini. Yang kedua adalah bisnis yang mau tidak mau menggunakan internet di dalam menjual produknya. Di masa stay at home ekonomi, bisnis yang tidak menggunakan internet, menggunakan teknologi internet di dalam menjalankan bisnisnya tentu akan tergerus. Jadi pilihlah mereka yang punya platform teknologi yang memungkinkan untuk berinteraksi model bisnisnya, ya baik itu retail maupun non retail, tapi mereka tergabung dalam ekosistem digital. Nah, mereka yang memiliki platform digital ini lebih mudah untuk beradaptasi terhadap stay at home ekonomi. Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah instant delivery. Ya, sekarang apalagi orang-orang yang butuh makan, ya butuh kesehatan dan lain-lain, butuhnya now gitu, butuhnya sekarang gitu, pada saat apalagi butuh makanan, ya butuhnya segera gitu. Nah, oleh karena itu pilihan bisnis yang diperlukan adalah yang memungkinkan untuk mereka membangun jejaring-jejaring sampai pelosok-pelosok dan memungkinkan mereka untuk secara instan melakukan pengiriman karena kebutuhannya sangat mendesak. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah bisnis yang saling menguntungkan antara satu ekosistem yang dibangun dengan keterkaitan peran masing-masing. Misalnya begini,
ya biasanya kalau ada pilihan bisnis misalnya ya salah satunya Momimat lah misalnya ya. Di Momimat itu memungkinkan kita untuk bukan hanya sekedar menjual produknya Momimat, tetapi juga bagi para UMKM yang punya produk itu bisa mengajukan ke kami untuk dijual produknya di Momimat. Jadi produk ini kita bilang sebagai supporting ekosistem. Jadi semuanya itu saling terbantukan. Mereka menjual produk kita menjual produk mereka. Nah, banyak UMKM di Indonesia ketika kita berinteraksi dengan mereka untuk menjual produknya, itu banyak juga yang masih standarnya masih kurang. Nah, oleh karena itu biasanya kita bantu desainnya kita ganti, packagingnya kita rapihkan gitu ya. Kemudian unique selling point-nya lebih dieksplor, nah sehingga dia bisa masuk ke dalam ekosistem kita dan dijual produknya oleh kita. Sehingga di Momimat memungkinkan untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal itu menurut saya adalah salah 4 ya, 4 bisnis pilihan di masa pandemi. Nah, dari keempat itu kalau kita petakan melihat di Momimat itu sebenarnya adalah bisnis yang bisa menjawab keempat ciri-ciri pilihan bisnis di masa stay at home economy. Yang pertama adalah di Momimat itu produk-produknya memang basic needs gitu ya. Kemudian juga kita memiliki e-commerce, kemudian kita juga instant delivery karena membangun jejaring agen-agen dan distributor di daerah-daerah. Kemudian juga kita punya marketplace, sehingga secara produk di Momimat kita melihat 4 kriteria ini masuk ke dalam bisnisnya di Momimat. Nah, Momimat sendiri adalah produk menjual produk-produk yang halal dan ekonomis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Momimat ini istilahnya ya, affordable channel distribution. Jadi distribusi channel yang relatif terjangkau. Kenapa? Karena agen dan distributor kita itu tidak harus memiliki aset untuk menjalankan bisnis ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat Alfamart, Indomaret dan lain-lain untuk masuk ke dalam ekosistem mereka itu hanya orang-orang tertentu saja yang punya modal besar. Alfamart kenapa? Karena dia harus punya lahan, dia harus punya tempat, dia harus ada overhead dan lain-lain. Nah, untuk menjadi distributor kita nggak harus seperti itu. Dia cukup misalnya rumahnya saja dijadikan tempat, kemudian kendaraannya sendiri bisa dijadikan buat mengantar. Apalagi agen. Agen hanya punya hanya 750.000 saja sudah menjadi agen dan rumahnya saja dijadikan tempat. Nah, sharing ekonomi ini, aset sharing ekonomi ini menjadi sesuatu yang menarik ke depannya karena kita bisa bekerja sama sesuai dengan peran kita masing-masing. Sehingga distribusi barang itu akan relevan dengan distribusi pendapatan. Karena setiap ekosistem yang kita bangun ini memiliki perannya masing-masing. Nah, inilah yang ke depan yang kita harapkan Momimat.id bisa menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di channel distribusi khususnya untuk produk-produk kebutuhan pokok. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi agen dan distributor untuk tetap bersama kami, tetap bersama-sama besar dan tumbuh bersama-sama. Kalau ada saran dan kritik kami sangat terbuka terhadap itu. Nah, bagi agen dan distributor yang hari ini hadir tapi belum menjadi agen dan distributor, ayo bergabung aja langsung, gampang ya. Kalau menjadi agen tinggal hubungi customer service kita. Kemudian kita ada paket-paket untuk agen dan distributor juga demikian. Jangan ragu lagi, saatnya kita sebagai umat muslim yang jumlahnya mayoritas di Indonesia menjadi bagian dari pelaku ekosistem terutama di bidang ekonomi. Mungkin itu saja dari saya, Pak Arya. Selamat mengikuti acara pada hari ini. Mudah-mudahan Babe Haikal bisa hadir jam 2 kurang ya, sehingga beliau bisa memotivasi karena waktu 2 kali ketemu dengan saya ternyata beliau dia baru tahu bahwa ada bisnis seperti ini gitu ya. Dan inilah yang didambakan oleh umat karena tidak perlu ada penggunaan aset yang berlebihan untuk melakukan bisnis, dan konsep sharing ekonomi itu menjadi pilihan di masa stay at home ekonomi. Mungkin itu saja Pak Arya dan teman-teman semuanya. Selamat mengikuti acara seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Beri. Lagi jalan-jalan sepertinya ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Baik, kita langsung saja ya untuk acara berikutnya. Ya, alhamdulillah
Tadi sudah berkenalan dan juga sedikit penjelasan dari Bapak Ferry Cahyadi. Beliau adalah seorang direktur utama PT Balai Niaga Sentosa ataupun CEO dari momimart.id. Ya, insya Allah nanti kita akan lebih lengkapnya. Itu hanya baru singkat ya, singkat gitu ya. Dan nanti insya Allah kita akan lebih lengkapnya nanti bisa ketemu langsung ataupun dengan via online gitu ya, by call atau segala macam, kita bisa lebih jelas lagi silaturahimnya insya Allah. Baik. Untuk berikutnya, nah kita akan berkenalan lagi ya. Jadi momimart.id ataupun PT Balai Niaga Sentosa dan juga dengan produk kita yang Momifood ini ya, kita memiliki satu sistem distribusi yang sekarang sudah sangat luar biasa, sistem distribusi yang sudah mulai menjangkau beberapa tempat, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di DKI Jakarta, dan kemudian bukan hanya di Banten, tapi juga sudah mulai masuk ke Jawa Tengah, dan insya Allah akan masuk ke Jawa Timur. Nah, dan di tengah-tengah kita sudah hadir seorang yang saat ini ya, beliau yang fokus ya bagaimana menjaga seluruh produk Momifood ini ya bisa sampai ke distributor, agen, dan juga konsumen. Wah, sampai ke agen ya Pak ya, distributor, minimal distributor lah ya. Nanti agen dari distributor seperti itu. Ya minimal sampai ke distributor. Beliau konsen bagaimana semua produk yang ada di DC, distribution center kita, itu sampai semua ke distributor. Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Saya bacakan sedikit lah ya. Beliau ya lahir di Banten. Wah, ini Jawara nih ya. 15 Januari 1983 ya, masih muda banget ya. Domisili sekarang di Kalisari ya, di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sudah punya istri, alhamdulillah, istri 1, anak 3 ya. Dan beliau aktivitas sekarang adalah CEO dari Abijek. Nah, beliau juga punya ojek online ya, itu Abijek. Ya, dan sekarang juga menjadi salah satu armada ya untuk bagaimana produk-produk kita terdistribusi dengan baik dengan Abijek, luar biasa ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita sambut ya Bapak Yan Sumarna ya. Kepada Pak Yan Sumarna kami persilakan. Sudah hadir Pak Yan, ada? Alhamdulillah. Nah, oke. Silakan Pak Yan. Wah, oren-oren. Oren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya feedback ya suaranya atau jelas? Jelas Pak, jelas, Alhamdulillah mantap. jelas. Terima kasih Mas Arya sebelumnya sebagai host dari acara ini, kemudian juga Coach Ferry yang saya banggakan, yang tadi sedang, waduh kayaknya lagi touring nih kayaknya ini. Touring terus ya Coach Ferry, ke Pandeglang tadi lihat pantai. Dan juga di sini teman-teman semuanya, di sini ada orang tua juga, orang tua saya juga, kemudian juga para distri, para agen ya. Ini saya pengen di videonya ini picture semua nih. Loh, mudah-mudahan bisa dibuka videonya, pengen lihat wajah-wajahnya. Jadi di sini kan silaturahim ya. Nah, kita silaturahim aja, kenal aja dulu nih. Saya enaknya kenal semuanya, Masya Allah. Kalau bisa Mas Arya kita sapa satu-satu nih. Oh Ya, yang iya, ada kita sapa nih. iya. Ini ada yang dari Cibinong ya, ada yang Iya, dari Pak betul. Yayat, ada Pak Ya. Kis. Iya. Ada, ini saya baca tulisannya aja nih. Tulisan yang ada di Zoom-nya ya. Iya, Ada silakan dibuka kalau Pak yang mungkin ada Bambang, kesempatan. agen, Bu Videonya. Nurul Dwi, Pak Ya. Bima, Pak Anang, Pak Riyad, Pak Fauzan Arif, Ya. Bu Lulu, Pak Dwi Nanto, Ya. kemudian Vera Farlafala ya, Masya Vera Allah. Farfala. Azimah, Naimah, Rahimah. Ya. Kita kenalan satu-satu Mas Arya, tenang aja Mas Arya. Iya, siap. Lanjut Pak. Nanti saya kirim-kirim ya, belum kenal ini. Yang datang duluan, barang duluan nih, Momifood duluan, orangnya belum pernah ke silaturahim ke rumahnya ini ya. Bu Nana Erronawati di Jakarta nih. Ini di Jakartanya di mana nih? Ya, mudah-mudahan dekat kali aja, dekat di Jakarta Timur ya. Kemudian Pak Nunu Subroto, Pak Arif Tangerang kalau nggak salah. Pak Syarif Hidayatullah, Aulia Dina, ini Bekasi nih kayaknya. Nah, ini ada Coach Rohmat nih, Madani Islamic School. Kemudian Pak Amin. Nah, ini Pak Diki. Nah, ini Pak Diki juga adalah distri kita juga nih. Pak Diki, halo Pak Diki, dibuka dong Pak Diki videonya Pak Diki. Biar kenal semua sama Pak Diki nih. Pak Diki mana Pak Diki?
tim Halo Pak Diki. operasional. Mana Pak Diki? Itu Belum. wajahnya Pak Diki. Nah, ini dibuka Nah, itu nih. Nah, terlihat. Pak Diki. Pak Diki lebih sejahtera daripada saya. Lihat wajahnya lebih lebar ya. Nah, nih Pak Diki ini sebetulnya di satu ruangan nih saya sama Pak Diki nih sekarang. Kemudian siapa lagi yang belum? Pak Syahril Effendi, Bu Fitria Isnaini, Pak Amin apa Bu Amin nih? Amin ini ya. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ian Sumarna sama Pak Diki di sini, Pak Diki Susanto. Kita adalah distributor center di produknya Mami Food ya. Yang seperti tadi di Mas Arya sampaikan, insya Allah kita penyambung nih. Kita tuh penyambung tali silaturahim jadinya. Ya. Yang namanya kita banyak di aspal, ya jadinya jadi distribusi terus kerjaannya nih Mas Arya. Bagaimana caranya supaya barang-barang yang ada di Mami Food semuanya terdistribusikan dengan baik, ya kita semaksimal mungkin pelayanan yang sangat cepat supaya barang juga sampai dengan cepat. Itu enaknya mungkin kita lebih banyak kenalan aja, diskusi saja Mas Arya. Saya juga tadi belum sempat nyiapin apa-apa ini karena di kita masih ada acara. Tadi pagi dari jam 10 sampai jam 12 tadi kita belanja bersama anak yatim di Jackfood di DC ya. Masya Allah luar biasa. Kita juga minta doa kepada adik-adik kita yang istimewa itu supaya keberkahan untuk bisnis kita semuanya, terutama keluarga besar dari Mami Food ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan perekonomian, terutama perekonomian keumatan, terutama untuk umat Muslim ya. Itu tadi. Sekarang juga masih ada banyak nih tamu-tamu yang datang, alhamdulillah berbarengan juga dengan acara ini. Insya Allah. Jadi kita banyak diskusi, insya Allah banyak tanya-tanya jawab aja. Barangkali ada yang mau tanya-tanya nih lokasinya di mana sih DC? DC-nya ada di mana sih? Apakah ada di Bali? Ada di mana gitu? Ya. Jauh ya. Jackfood apa ya? Jackfoodnya apa ya? Nah itu ada yang tanya tuh Jackfood itu apa? Nah ini sebetulnya ada kaitan sama Abijek ya. Tadi kan saya CEO Abijek. Abijek itu salah satu ojol ya, sama seperti ada Gojek, ada Grab. Foodnya ya Mami Food ya. Di merger jadi Jackfood ya. Nah itu salah satunya. Jadi nama DC-nya adalah Jackfood. Hanya Bank Syariah yang di merger ya, tapi Jack sama Jackfood, Mami Food ya, jadi Jackfood ya. Sekarang lagi eranya mergeran nih. Kalau di pemerintahan koalisi, kalau di kita merger, Bang aja merger gitu, semuanya merger. Tapi itulah ya kita harus bersinergi ya. Kalau kita sendiri-sendiri ya tadi yang kita ketahui. Ya itu Mas Arya, salam kenal buat semuanya. Mungkin di sini enaknya kita kenalan, mungkin ada yang dari mana kita belum tahu nih. Ada yang jauh-jauh nih, dari yang paling jauh di mana nih? Cirebon ya. Ada yang dari Pekalongan nih, kalau salah Pak Amin. Ada kita kenalan dengan Pak siapa? Amin. Pak Amin, nah boleh tuh. Amin ini itu dari Pekalongan. Tinggal dibuka nih Pak. Oke, cukup dulu dari saya Mas Arya. Iya. Nanti kita banyak sama Coach Ferry juga sebenarnya banyak nimba ilmu dari Coach Ferry, dari teman-teman di sini juga harus banyak kita nimba ilmu ya, siapa tahu banyak masukan-masukan. Apalagi nanti ada Babe Haikal yang akan memberikan kita motivasi yang insya Allah kita tunggu-tunggu nih motivasinya apa nih yang keluar dari mulutnya Babe Haikal kita ya. Motivasi buat kita. Insya Allah. Wah ini siapa nih? Bu Nana. Pak Yan, saya yang kunjungan ke DC. Bu Nana kapan ya? Oh iya betul. Bu Nana pernah ke DC. Waktu itu foto. Oke ingat Bu Nana. Bu Nana dibuka dong videonya. Jadinya kelihatan. Waktu kemarin ketemu pakai masker soalnya. Lupa ya. Iya, Bu Nana mana Bu Nana. Ya, lanjut Mas Arya dari saya. Itu aja singkat saya sama Pak Diki ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Pak Yan ya selaku dan juga Pak Diki ya selaku tim dari Jackfood ya. Itu tadi Jackfood ya, Abijek dan Abifood atau Mami Food gitu ya. Jadi di merger gitu ya. Jadi bagaimana
semua produk kita yang dulunya kita tidak bisa mix produk ya. Jadi kita tidak bisa mengirimkan barang ke distributor ataupun ke agen itu kita tidak bisa mix ya. Jadi kalau mau beras saja berapa ton dikirim ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya DC Distribution Center, teman-teman yang menjadi distributor, agen ya, itu nanti bisa mengirim produknya mix ya. Apapun produknya yang ada di di Jackfood, di DC itu bisa dikirim ya. Berbagai jenis produk ya. Kita ada produk beras, minyak, kemudian ada gula, kemudian sabun-sabunan, kemudian ada makan-makan ringan segala macamnya ya. Ada teh, kecap segala macam, dan itu bisa distribusikan ke semua wilayah insya Allah ya. Dan mohon doanya untuk target kita sampai akhir tahun ini mudah-mudahan semua Pulau Jawa tercover. Nah, mudah-mudahan, amin ya Pak Yan ya. Dan insya Allah saat ini kita sedang buka juga kalau nggak salah ya Pak Yan ya, DC di wilayah saya lupa, Sragen ya Pak Yan. Sragen, betul. Nah, nanti teman-teman yang punya mitra, yang punya keluarga di daerah Jawa Tengah nanti juga bisa menjadi agen ataupun menjadi distributor Momifood ya di daerah sana. Baik, sambil kita menunggu Babe Haikal ya, beliau nanti akan memberikan banyak sekali insight kepada kita. Mungkin kita buka, mungkin boleh kalau yang bisa berkenaan membuka kameranya boleh dibuka sekalian kita berkenalan ya. Ya, sekalian kita silaturahim ya, namanya silaturahim hari ini. Silaturahim Akbar katanya ya. Ya, mudah-mudahan pada on semua, tidak tertidur. Nanti kalau tertidur nanti kehilangan sayang materinya ya. Emang enaknya jam tidur ini Mas Arya. Oh iya. Nah, ini ada Pak Sunu nih, ada kelihatan Pak Yayat Priyatna dari Cibinong. Cibinong ya. Pak Sunu dari Jakarta kalau salah ya. Jakarta ya Pak Sunu ya? Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Agen juga. Bapak agen di daerah mana Pak Sunu? Di Kecamatan Rawalumbu. Rawalumbu ya, nanti insya Allah jadi sekitar Rawalumbu nanti customer-customernya bisa mengarah ke Pak Sunu. Nanti Pak Sunu bisa komunikasi dengan siapa Pak Yan ya untuk disir segala macam. Distributornya ada di sini ada Bu Dina ya, mana Bu Dina ya? Ada Bu Aulia Dina nih, distributor baru juga di daerah Bekasi. Saya lupa Bu Dina Bekasi Utara ya. Jauh ya Pak dari Rawalumbu ya? Oh, jauh. Agak jauh ya, nanti bisa komunikasi. Ada Kang Muhammad Kamaluddin. Nah, Kang Kamal ya. Ini beliau seorang munsyid ini. Salam kenal Kang Kamal dari Bogor, dari Ciampea ya. Insya Allah calon distributor, insya Allah nih Pak Yan di Bogor. Bogornya mana Pak? Kang Kamal, Bogornya? Ciampea. Oh, Ciampea. Kabupaten Ciampea. Bisa. Munsyid, silakan dinyanyi dulu satu nasyid gitu. Itu hostnya aja munsyid tuh hostnya. Ciampeanya Darmaga ya? Dekat Darmaga ya, Kang Munsyid? Iya, betul Darmaga. Iya, betul. Betul, Pak. Ya. Nanti Bogor ini cukup luas, jadi kita mengcover teman-teman agen ya, beberapa yang butuh banyak distributor ya. Cibinong ya mungkin Pak ya, nanti kita ya. 40 kecamatan. Iya betul. Ciampea untuk Liuliang juga belum ada daerah sana ya, baru di daerah kota saja. Iya betul. Jadi kita mudah-mudahan bisa menciarkan produk ini lebih baik insyaallah ya. Amin. Ya, barakallah. Salam kenal. Ada Pak Yayat ya di Bogor, Kang Kamal juga ya. Udah kenal lama sih sebenarnya. Oke. Baik, mungkin kita tanya jawab dulu ya kali ya Pak Yan ya. Silakan mungkin di sini ada saya, ada Pak Yan ya, ada Pak Diki juga. Tadi Pak Diki mana ya Pak Diki? Ada ya. Barangkali ada yang mau silakan kita buka sesi tanya jawab ya untuk yang belum yang baru-baru ya, yang baru masuk kemarin terpapar iklannya gitu ya. Oke, udah ikut seminarnya ya. Apa sih Momimart itu gitu ya? Apa sih Momifood ya? Silakan boleh bertanya ya. Boleh dibuka kameranya, boleh dibuka suaranya. Kalau ingin bertanya, silakan. Pak Kamaluddin, kapan kita kirim ke Bogor Ciampea? Nah, itu Mas Arya, langsung aja. Iya, betul ya. Betul. Ya. Ini saya sudah menunggu nih, Kak Kamal. Tempatnya padahal sudah siap, Pak Yan. Ya, tempatnya sudah siap ya untuk distributor di daerah Ciampea sudah siap tempatnya. Tinggal produknya aja nih. Ya, langsung aja di list sekarang. Langsung di list aja.
Iya. Mohon doanya aja dari semua. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Insyaallah. Amin. Iya, Pak Kamal ini pemilik salah satu fried chicken ya di daerah sana Ciampea ya, yang ke arah apa namanya itu? Gunung apa itu? Gunung Bunder ya? Salah. Gunung Bener. Di Iya. Campak Gunung Bener. Iya, cek Dramaga deket IPB ya, deket kampus IPB ya. Ya, Iya, sana betul. lagi. Ke atas Betul. lagi. Ke arah Lewiliang. Iya. Ya, insya Allah siap lah kirim ke sana Pak Kamal, insya Allah. Iya. Minggu ini ya. Amin. Kita aminkan aja dulu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Ada siapa tuh? Pak Sahril Effendi. Ya, Pak Sahril Effendi dari mana Pak Sahril? Dengeran nggak suaranya tuh? Ya, saya rumah saya di Bekasi, Pak. Di Bekasi, di Kalisari. Oh, di Kalisari. Tapi saya ada tokonya itu di Bekasi. Nah, ini sekalian saya juga mau tanya nih. Saya kan Oh ya, silakan. kenal Momi Food itu dari Abi Food Mart ya. Oh iya, betul Pak. Betul. Nah, saya itu sempat jadi depo di Bekasi, depo Momi Food ya. Ya. Iya, nah kemudian kan beberapa akhir-akhir ini memang komunikasinya tidak terjalin dengan baik karena memang ternyata dari Abi Food Mart itu untuk mengirim ke Bekasi biaya operasionalnya tinggi gitu sehingga kemudian dari Abi Food Mart-nya tidak bisa mengirim ke Bekasi gitu jika ordernya itu di bawah 20 juta begitu ininya kabar dari Abi Food Mart-nya. Nah, saya juga mau tanya nih kalau dari Momi Food itu distributor itu dengan hubungannya nanti dengan depo itu apa ya, Pak? Bisa nggak bersama atau kita upgrade gitu ke distributor atau gimana gitu? Oke. Sahril, Kalisarinya di mana? Saya di Haji Bambang. Haji apa? Haji Bambang di Intisari. Oh, Intisari, dekat Min 18. Tapi tokonya saya di Bekasi di Mustika Jaya. Iya. Oh, iya. Tapi sering ke Kalisari ya rumahnya ya? Rumahnya di Kalisari. Oh, iya. Jadi saya buka depo itu mendaftar sebagai depo itu depo Bekasi, Pak. Ya, Bekasinya di mana? Di Mustika Jaya. Oh ya, Mustika Jaya ya. Nah, itu Mustika Jaya dekat kemana tuh? Tambun siapa ya? Kemarin lupa saya. Ya, lanjut Pak Mas Arya. Ya, harapannya kan bisa membawahi agen-agen yang ada di Bekasi. Nah, tapi ternyata agen-agen di Bekasi itu pertama beberapa agen yang terdaftar di Abi Food Mart itu dia justru posisi tokonya atau posisi rumahnya lebih dekat ke Kalisari daripada ke Mustika Jaya sehingga mereka mengatakan ya lebih gampang ke Kalisari gitu ngambilnya. Yang kedua ada beberapa agen yang tidak aktif. Kemudian permasalahan yang ketiga yang saya rasakan adalah ketika ada saya waktu itu nggak tahu kalau Momi Food itu ternyata punya banyak marketplace gitu sehingga ketika ada iklan Momi Food di Facebook itu saya kejar tuh saya datangin terus ngobrol berharap bahwa kita bisa bersinergi. Ternyata dia tidak berada di jalurnya Abi Food Mart gitu. Jadi dia mengambil dari tempat yang lain justru dengan harga lebih murah dari saya yang terdaftar sebagai depo. Jadi hubungan bisnisnya menjadi tidak terjalin jadi masing-masing. Saya coba koordinasikan dengan Coach Rahmat, dibilang itu mungkin bukan dari Abi Food Mart, bisa jadi dari marketplace yang lain gitu. Marketplace. Iya, saya nggak ngerti juga sih Pak. Jadi kita bicara harga nggak apa-apa ya. Jadi saya sebagai depo itu dapat harga 58.000 tuh dari Abi Food Mart-nya. Kalau agen kan 60.000.
Ya. Agen 60.000, depo itu dapat harga 58.000. Nah, ketika ada beberapa beberapa orang yang mengiklan di media sosial di Bekasi dekat-dekat daerah saya. Nah, itu saya coba hubungi tuh. Saya coba koordinasikan, berharap agar saya bisa menjadi distributor dia gitu, bisa menjadi distributor bagi dia. Tapi ketika sudah ketemu orangnya, ngobrol, dia malah dapat harga lebih murah dari saya, 57,5 kata dia. 57.500. Berarti kan padahal dia bukan agen apalagi depo ya. Nah, itu saya coba komunikasi dengan Coach Rohmat yang dari Abi Foodmart. Nah, Coach Rohmat itu mengatakan kemungkinan dia dari marketplace yang lain, bukan dari Abi Foodmart gitu. Baik. Terus ya, tapi akhir-akhir ini juga itu karena bulan yang lalu tuh saya coba order hanya 50 piece beras. Itu kemudian Coach Rohmatnya bilang sekarang area Bekasi tidak bisa di cover gitu karena operasionalnya tinggi. Nah, mungkin permasalahan-permasalahan ini bisa terjawab di sini gitu. Ya. Begitu, Pak. Oke, baik Pak Saril ya. Pak Saril tadi Bekasinya di mana Pak Saril? Mustika Jaya. Mustika Jaya. Oke. Jadi memang jalurnya gini, Pak. Kalau untuk distributor itu memang kita ada MOQ. Kalau distributor itu ada MOQ-nya minimal sekali repeat order itu minimal 20 juta. Ya kan? Karena apa? Karena free ongkir gitu ya. Jadi biaya ongkirnya ditanggung oleh DC ya, oleh distributor center kita, oleh Pak Ian. Kemudian agen. Nah, agen ini minimal sebenarnya untuk MOQ-nya minimal order itu 3 juta. Seharusnya agen ya. Tapi ketika distributornya dekat, ya nggak jadi masalah, tergantung distributornya. Ya, jadi karena agen itu sebenarnya mengambil ke distributor. Nah, mengenai permasalahan harga sebenarnya di bawah harga, kita juga bingung juga tuh ya, gimana bisa jual seperti itu, karena kalau dari distributor kita pasti tidak menjual seperti itu ya, karena kita sudah bikin MOU gitu bahwa distributor kita tidak boleh menjual di bawah harga seperti ya, apalagi kalau banyak, wah itu dia dapat dari mana gitu barangnya gitu, sedangkan agen saja harganya 60.000 seperti itu ya, untuk harga agen, customer 64.000. Jadi kalau mereka jual 57.500 berarti otomatis mereka rugi dong gitu ya secara ininya. Dan insya Allah kalau untuk distributor kita sudah screening semua distributor kita, tetap kita kontrol semua, bahkan kita sudah rahim ke beberapa tempat distributor, insya Allah komitmen tidak menjual di bawah harga. Nah, kalaupun ada ya mungkin agen-agen lama yang mungkin sudah tidak aktif lagi, tapi stoknya masih banyak, itu mungkin saja gitu ya, dan tidak terkontrol lagi dengan kita. Tapi sejauh ini, mulai dari bulan Juni kemarin, ya kita sudah mulai, apalagi sudah ada di sini, insya Allah semua bisa tercover. Nah, mengenai tadi pengiriman tidak bisa terkirim gitu ya, berapa tadi Pak? 50 pack Pak ya. Nah, tinggal dikomunikasikan. Sekarang itu bulan kapan Pak Sahril komunikasinya? Gimana Pak? Yang 50 pack tidak bisa terkirim itu kapan Pak terakhirnya? Bulan lalu. Bulan lalu ke Pak siapa? Ke Pak Diki atau ke Pak Rahmat? Emang kalau 50 piece kan nggak nyampe 20 juta Pak. Nah, jadi gini, kita akan hitung biaya ongkirnya kalau seandainya berapa nyampe ke sana gitu ya, karena kan jangan sampai rugi juga gitu ya, kita nombok ongkos kirimnya. Nah, itu bisa dibicarakan dengan DC, nanti dengan Pak Ian, Pak Sahril, nanti tinggal kontak-kontak lagi nih, Pak Ian bisa ya Pak Ian ya, nanti dengan Pak Sahril nanti tinggalkan aja saya nomor HP-nya, nanti tinggal kontak Pak Ian berapa. Siapa tahu bukan hanya 50 piece Pak, siapa tahu bisa setengah ton misalnya kan ya. Lebih banyak gitu ya untuk berasnya. Karena emang ini Pak, waktu saya ditawarkan jadi depo itu distributor. Depo berarti berapa waktu itu Pak daftarnya Pak? 18 juta. Oh, kurang 20 juta ya Pak, bisa jadi depo itu ya. Depo itu di bawah di atas agen, di bawah distributor, mungkinnya jadi di antara itu ya. Nah, nanti mungkin bisa
up lagi lah Pak jadi distributor Pak. Iya, saya kan Iya. waktu itu baru dapat tuh dari apa? Ada lagi yang namanya distributor. Cuman kalau saya tanya tidak ada jawaban tuh. Kalau misalkan mau upgrade, kan waktu itu di tulisannya distributor itu berapa? 45 ya? Oh, itu yang platinum. Ya, yang platinum. Jadi kita ada gold, ada platinum. Oh gitu. Mas Ya. Arya, Nah, kalau misalkan upgrade apakah bayar 45 atau bayar sisanya gitu kan belum ada jawaban waktu itu. Oke, nanti kita lanjut via Japri ya Pak ya. Untuk selanjutnya insya Allah bisa. Ya Mas Arya. Alhamdulillah memang kita sudah bergabung. Ada Mbak Sherly. Ini sepertinya Pak Babe Haikal ya. Halo Mbak Sherly. Sudah on kah? Nanti ketika memungkinkan harap bisa membuka kamera semua ya ketika Babe Haikal sudah masuk. Biar enak komunikasinya. Kita tunggu ya, insya Allah nih sudah masuk. Sambil menunggu Babe Haikal siap-siap ya, insya Allah nanti kita coba. Tadi ada Pak Anang ternyata. Pak Anang itu dari Malang ya. Pak Anang, mana Pak Anang? Ada Pak Anang tadi dari Malang. Beliau nanya kira-kira melayani daerah Malang nggak nih? Gimana nih Pak Yan? Kalau untuk Malang, Jawa Timur nih Pak Yan. bisa, insya Allah bisa nanti tinggal di ini ya. Ya, bisa ya. Kita hitung-hitung nanti. Oke, siap. Malang insya Allah bisa Pak Anang ya, insya Allah. Pak Anang nanti menjadi salah satu distributor besar ya di Malang, insya Allah, amin. Ya, apalagi kita sudah mulai buka DC ya, mudah-mudahan DC-nya ada di Jawa Timur juga nantinya setelah di Seragen. Mas Syahril nanti ketemu aja di Jackfood kan, Jackfood di situ di Gongseng. Jalan Gongseng. Kapan-kapan main Pak Syahril kalau pulang ke rumah Pak Syahril? Saya kalau ke deponya sering ke depo. Depo yang kemarin di mana? Yang di sebelah Kalisari itu. Yang di sebelah masjid ya? Iya. Nah, sekarang ada yang baru Pak. Nah, Bapak harus datang itu ke yang baru Pak. Oh, yang baru di situ ya di. Iya betul. Tengahan itu ya. Iya. Memang apa namanya ya? Yaitu permasalahan-permasalahan yang belum terjawab itu membuat sedikit menurunkan motivasi untuk meneruskan. Oke, insya Allah Pak, sekarang sudah terjawab dan insya Allah ada Pak Ian yang siap bantu. Insya Allah semuanya tercover. Bahkan kita kemarin ngirim ke Jogja ya Pak Ian ya. Kita kemarin baru ngirim beras ke Jogja dan sudah ada distributor kita di Jogja. Jadi silakan kalau ada kerabat di Jogja yang ingin jadi agen, sekarang udah bisa di daerah Jogja ya. Insya Allah. Oke. Kemudian ini minta alamat lengkapnya DC di Kalisari. Oke, nanti Bu Lulu ya. Bu Lulu nanti kita kirimkan alamatnya. Itu Jalan Gongseng Raya, Gongseng Timur Raya ya Pak. Jalan Gongseng Timur Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Lulu, bukan Bu Lulu. Maaf. Salam kenal aja ya. Nah, sebetulnya itu nama anak saya. Pak Lulu, mukanya kelihatan nih wajahnya. itu nama anak saya, kebetulan saya pakai. Oh gitu. Nama aslinya siapa nih? Saya Suhada. Oh Pak Suhada, Masya Allah. Pak Suhada di Jagakarsa ya Pak Suhada ya? Jagakarsa, betul. Iya, Jagakarsa saya tahu nih. Iya. Saya ini ada yang mau saya sampaikan nih bahwa saya kan stok berasnya sudah nipis nih, sudah tinggal 1 pak ya. Iya. Nah, masalahnya saya mau beli lagi kan, cari alamatnya tuh yang di DC Gongseng itu. DC mana? Tadi Kalisari. Di Kalisari. Iya, saya belum dapat alamat itu. Mungkin saya mau ngambil lagi gitu ya untuk. Oke. Siap Pak. Nanti kami kirimkan alamatnya Pak ya. Saya ini. Oh, ini udah dikirim nih sama Pak Ian tuh, Google Map-nya. Iya. Pasar Rebo. Ya, dekat Pak, dekat gitu. Insyaallah. Iya Pak, ayo Pak Jakarta Selatan juga, Jakarta itu Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan juga masih sangat luas ya, kesempatannya sangat luas. Alhamdulillah. Terus apakah ada lagi selain di saya di Jagakarsa yang jadi agen atau belum ada. Belum ya? Alhamdulillah kita sudah bergabung, mudah-mudahan bisa buka kameranya semua ya. Ini Babe Haikal sudah bergabung ya di tengah-tengah kita, insya Allah. Tinggal nunggu koneksi. Mudah-mudahan semua bisa buka kamera, kita bisa silaturahim dengan beliau. Assalamualaikum. Belum masuk ya.
lagi sedang connecting ya. Assalamualaikum Mbak Haikal. Oke, sambil kita tunggu ya. Oke, insya Allah Pak Sohada ya untuk Jakarta Selatan ya, siapa tahu bisa jadi distributor aja Pak, jangan agen. Amin, amin, doanya aja. Distributor jadi bisa mengcover daerah Jakarta Selatan ya, salah untuk agen-agennya ya. Tapi memang perputaran di Jagakarsa sih saya lihat sudah ada juga yang jual ya. Cuma saya nggak tahu ngambil dari mana gitu. Oh, oke ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi kita dari tim Momimart itu membantu. Oh, Masya Allah. Babe Haikal sudah masuk. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita masih ngobrol-ngobrol aja nih Be. Nunggu Babe. Nunggu Babe. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam. Apa kabar? Dari Pandeglang nih Babe. Masya Allah. Mantau ya Be, sambil mantau ini lagi di Pandeglang nih Be. Tahu saya sengaja nggak pakai ganti baju dulu, lagi habis beres-beres nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Be. Karena saya berpikir kalau seandainya saya ganti baju dengan baju rapi, apa bedanya antara Zoom sama yang bukan Zoom? Jadi kalau Zoom biasa aja ya Be, bajunya. Biasa aja. Iya. Baik, gimana? Kita mulai? Siap Be, ya Alhamdulillah Babe Haikal sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah tadi yang sangat kita tunggu-tunggu, insya Allah kita sangat menunggu nih tausiah, taujih dan juga motivasi dari Babe ya untuk tim juga teman-teman yang siap optimis di masa krisis ini Be ya. Bagaimana di masa krisis ini kita Babe. Oke, kepada Babe ya, waktu dan tempat kami persilakan ya, tafadhol Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal. Ini saya sedang berada di kediaman. Saya habis beres-beres untuk persiapan menerima semua produk-produk dari Momicare. Tuh. Tuh, tadi udah ngomong-ngomong tuh distributor apa bedanya apa tuh antara distributor sama yang bukan? Kalau distributor lebih besar Be. Nah, di bawah distributor? Ada agen Be. Di bawah agen? Customer langsung, end user. Oh, di bawah customer? Belum ada Be. Di bawah customer ada user? End user aja Be, customer itu end user Be, sama Be. Baik. Teman-teman sekalian, mari kita ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang. Saya lagi nyari sudut yang enak tadi. Ternyata sudut yang enak di sini nih, tuh. Apa namanya? Pemandangannya jadi lega. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, tadi pagi saya mendapat satu inspirasi yang sangat membuat saya tiba-tiba membongkar sebagian rumah saya untuk saya siapkan menerima akan menjadi salah satu distributor atau apa yang saya sebutnya kalau saya nih. Ya Be, distributor Be, salam. Distributor, nah ya. Tadi apa namanya untuk menjadi persiapan. Karena kita menjadi atau saya balik ya. Kita kalau ngomong miskin nggak enak saya tadi ya, nggak jadi. Kita tidak kaya atau dengan lebih halus lagi kita belum kaya karena kita sebenarnya belum pernah siap menjadi orang kaya. Ya, kita belum pernah siap-siap menjadi orang kaya. Begitu kita siap-siap jadi orang kaya, maka Allah akan mewujudkan dan membantunya. Di situ masalahnya. Kita ini sebenarnya belum pernah siap-siap jadi orang kaya. Kalau kita siap jadi orang kaya, maka niscaya Allah akan segera mewujudkan.
Itulah yang disebut innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap setiap kita tuh tergantung kepada niat, dan setiap kita akan hanya sampai kepada yang diniatkannya, gitu. Kita hanya sampai kepada yang kita niatkan. Kita hanya sampai kepada yang kita harapkan. Kita hanya sampai kepada yang kita inginkan. Kita hanya sampai kepada yang sudah kita persiapkan. Nah, kita hanya sampai kepada yang sudah kita persiapkan. Jadi, bersiaplah gitu loh. Yang penting kita usahakan doa dulu, semua dulu. Iya, semua tuh beriringan teman-teman sekalian. Izinkan saya mencontohkan ya, memberikan contoh ilustrasi yang sederhana. Host kita siapa? Maaf, host kita, mati nih. Arya. Ya. Sama Pak Ian, Be. Sebutin, Be. Pak Ian. Yang lain juga ini kita belum sebut. Agen ya, Lulu ya? Ya, Ustaz. Agen juga, Nurul. Agen juga, Pak Sunu. Pak Muhammad Kamaludin, apa kabar? Pak Nana, Ibu Nana Ernawati, gitu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Yayat, Pak Napa, Pak Anang, Pak Ferry itu saking semangatnya lagi di jalan masih tetap nyambung tuh Pak Ferry, hati-hati. Iya. Pak Ferry hati-hati, Pak Ferry tadi di perjalanan. Ya. Iya, Be. Baik. Siap. Nah, jadi Siap, Be. orang itu hanya sampai kepada yang diniatkan. Saya mau ambil contoh nih sama host nih, Bang Arya nih, ya. Ente niat dulu yang sungguh-sungguh, doa dulu, atau sholat dulu, atau pakai baju dulu. Coba ceritakan ketika ente mau sholat bagaimana urutannya. Karena sering orang berkata, lu udah niat, udah lah, bohong banget gitu. Karena yang namanya niat itu ada action gitu loh Mas. Gini nih, habis ini kita sembahyang asar. Kita kan ada persiapan kan sebelum kita sholli fardhu asri kan, bagi yang melafazkan niat kan. Yang kita lakukan apaan? Satu, kita berwudu gitu kan. Dua, kita menutup aurat. Tiga, kita berdiri. Empat, menghadap kiblat. Lima, periksa badan pakaian suci dari najis. Udah ready semua, baru kita niat, baru kita Allahu Akbar, gitu loh. Sholatnya terwujud. Ya, nah teman-teman sekalian, sholatnya terwujud ketika kita urutkan semuanya. Sama persis apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Lo niat nggak jadi orang sukses? Niat, tapi seharian tiktokan, gitu loh. Lo niat nggak jadi orang kaya? Niat, tapi orang datang diusir. Nah, lo niat nggak jadi orang kaya? Niat, tapi orang kaya nggak begitu gitu kan, gitu, istilah kita kan. Ya. Orang sukses nggak begitu gitu loh. Orang yang mulia, yang tajir itu nggak begitu gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kok bisa masuk nih nih? Oke, maafkan ya, saya matiin dulu sebentar aplikasinya. Jadi teman-teman sekalian, di balik itu semua, you must well prepare gitu loh. Kita mesti bersiap gitu loh. Nggak ada persiapan ya nggak usah ngomong gitu loh. Ya. Perusahaannya juga belum ada, tapi lu mesti berakting sebagai seorang direktur. Nggak ada orang direktur santai leha-leha tuh nggak ada gitu loh. Belum ada ceritanya sukses tapi dia malas, belum ada gitu loh.
orang sukses tuh sibuk gitu loh. Dan orang sibuk baru bisa sukses. Nggak ada orang santai itu sukses, nggak ada. Cari deh santai terus sukses, nggak ada. Dan orang santai nggak bisa sukses. Dan orang sukses nggak mungkin dia santai gitu loh. Nggak mungkin. Jadi teman-teman sekalian, open your eyes gitu loh. Buka mata lebar-lebar. Bahwa Allah hanya memberikan sesuatu kepada orang yang siap. Bukan Allah nggak ngabulin doa. Ya. Bukan Allah nggak ngabulin doa. Sebagaimana anak kita ya, yang merengek minta uang banyak. Kita tahu bahwa uang itu buat dipakai buat apa. Maka demi cinta kita dan sayang kita kepada anak kita bilang lu cukup segitu, gitu loh. Seenak-enaknya nasi masih uduk sama sambal, kan kalau yang enak kita mau kasih anak kita ya. Seenak-enaknya nasi uduk sama sambal, nggak bakal dikasih anak yang kau sayang, yang lagi kau gendong gitu kan. Yang anak kita gitu kan. Nggak mungkin kita tega memberikan anak kita, anak yang masih bayi, dengan nasi uduk dan sambal, nggak mungkin gitu loh. Itu karena dia tahu gitu loh, ini nggak pas buat dia, ini nggak cocok buat dia. Tapi ketika udah pantas, maka kita beri gitu loh. Anak kita minta handphone gitu loh. Bukan soal umur ya, bukan soal umur ya. Kita akan berikan handphone itu ketika dia betul-betul siap untuk menerima handphone itu. Ketika dia mencukupi ilmunya, ketika dia nggak ngambekan untuk banting dan pecah-pecahin barang, ketika dia bisa memanfaatkan, kita tahu kualitas anak kita, dia nggak bakal buka-buka yang nggak benar di handphone, nggak tahu, kita tahu persis. Karena itulah baru kita berikan sehingga berguna buat dia. Kita aja bisa sebijak itu, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijak. Jadi bukan Allah pilih, oh si ini yang kaya ya, si ini yang miskin ya. Sebelum masuk kepada takdir ya, sebelum masuk kepada takdir ya. Bukan Allah, dia tuh pantas dibikin kaya karena dia tuh begini. Dan orang ini nggak pantas dibikin kaya, nggak pantas sama sekali karena memang dia nggak layak untuk kaya gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, disitulah awal mula kita berasa, oh iya, gue mesti melakukan action yang seperti ini gitu. Karena yang Allah berikan kepada kita itu tepat sekali sesuai yang kita butuhkan. Yang Allah berikan kepada kita itu tepat sekali sesuai kemampuan mengelola. Kemampuan mengelola. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban kecuali sekedar kemampuan. Kemampuan lu cuma sampai situ ya udah gitu. Ya, jadi kemampuan ya udah gitu ya, segitu doang ya udah, nggak usah kemana-mana, karena segitu doang. Jadi Allah nggak akan berikan kita kemampuan lebih karena Allah tahu bahwa kita mampunya cuma segitu tok, nggak bakal mampu yang lain lagi. Sedih banget nggak dengarnya? Mestinya sedih dengarnya, kalau kita dengar kayak begini mestinya sedih. Kenapa? Karena kita, ya ampun, selama ini gue nggak pernah persiapan ya. Gitu. Nah, apalagi hari-hari yang kita bawa itu ember. Mending deh yang kita bawa hari-hari gayung. Mending deh yang kita bawa hari-hari gelas. Terus ketika hujan kita tadangin. Tapi yang kita tadangin cuma gelas. Maka kita dapatnya segelas. Gitu ya. Ilustrasinya biar gampang kita ngobrol. Kalau yang kita siapin itu satu baskom, ketika hujan kita dapat sebaskom. Kalau yang kita siapin satu dirigen, maka yang kita siapin satu dirigen. Gitu. Kalau yang kita siapin ini satu bak besar ya, maka kita terima satu bak. Gitu. Beberapa di antara kita sering berdoa begini, Allahumma ya Allah, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma siyatifatika aman siwa. Allahumma ya Allah aghnina bihalalika, aghnina ya Allah bihalalika. Sampai apa tuh doa gitu loh. Aghnina bihalalika, aghnina sampai hafal banget tuh doa. Gitu loh.
Dan ketika dia mengucap amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dah, tiba-tiba ada WA masuk ke handphonenya. Saya lagi perlu duit nih, pinjam duit nih. Yang kita bilang apa? Ayo. Ayo. Pinjam aja lagi butuh gitu Bekel ya. Ayo aja udah gitu kan. Biasa banget standar kan gitu. Tiap malam kita minta, ya Allah, aghdina bihalalika. Itu sebenarnya Allah udah kabulin. Apa? Tiba-tiba datang orang miskin ke rumah minjem duit. Lah kok apa hubungannya? Ya, itu hubungannya tadi kan lu minta kaya dan Tuhan kirimkan orang untuk ngebantu, lu nggak bantu karena orang kaya itu pasti ngebantu tuh. Iya Ustadz, saya paham teorinya, tapi bantunya pakai apa? Karena kita juga nggak ada. Lo ajak duduk, lo bilang gini, insya Allah bantu doa ya, kita lagi usaha juga. Nah ini ada ginian nih, lo bisa nggak jual? Nah, atau lu bisa nggak bantuin gue ini. Nah, atau doain ya minggu depan insya Allah deh. Ya ingat qaul ma'ruf khairum min sadaqah. Kata-kata yang ma'ruf itu khairun, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan tentunya. Kenapa nggak mulai kita memberi kata-kata yang baik? Ya, kenapa nggak mulai? Orang yang kaya jarang bilang nggak mungkin. Dia selalu berkata, coba ya, kita coba ya. Itu begitu. Orang miskin yang bilang nggak mungkin. Orang miskin yang bilang begitu. Beneran. Orang kaya tuh nggak pernah bilang nggak. Karena dia tahu bahwa dia pun mendapat kekayaannya dari cara-cara yang sangat hampir tidak masuk akal. Ketika dia berusaha, maka disitulah kekayaan tiba. Sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, ini bukan sekedar motivasi bohongan, ini bukan sekedar motivasi biasa. Ini motivasi yang membuat kita ini permanen. Cobain dulu deh. Dan semua, kalau saya boleh minta izin, bercerita, semua yang saya dapatkan, apa dari hasil pikiran saya. Semua yang saya bisain ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas munajat Allah ya, atas Allah yang berikan dari hasil apa yang saya pikirkan. Karena orang hanya sampai kepada yang dipikirkan. Saya kepengen mobil itu. Saya akan fokus mikirkan mobil itu. Warnanya. Dan saya siapkan gerasinya. Sampai saya beli parfum mobil dulu sebelum ada mobil. Orang gila kan? Mau ngapain lo beli parfum mobil? Lo nggak punya mobil, gue lagi persiapan bro. Biarin. Orang bilang gila nggak apa-apa. Orang bilang sarap nggak apa-apa. Tapi kalau antum rasa mau coba nikmatnya hidup ini, lakukan apa yang sebagaimana Anda lakukan. Gitu loh. Seorang yang mau menikah, jodoh nggak datang-datang. Lalu belum pernah mempersiapkan diri lu sih buat nikah. Dan nasihat ini saya berikan kepada orang yang mau nikah, yang belum lama nggak nikah, dan ternyata dia jadi nikah. Dan ingat, tingkat keberhasilannya sampai sekarang ini 100%. Sampai sekarang, tingkat keberhasilannya 100%. Begini. Ada teman saya belum nikah, saya bilang, ya karena Anda nggak niat. Sembarangan, Anda niat. Enggak, ente nggak niat. Serius. Saya bilang gitu. Saya niat. Enggak, kamu nggak niat. Dari mana tahu? Saya tahu kamu nggak niat. Kenapa? Karena tadi kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Di gedung mana mau nikah? Saya nggak tahu. Ya lo mesti pilih dong. Itu namanya lu well prepare. Lu di gedung mana? Gitu. Lu nggak siap. Tanggal berapa?
Kan belum ada jodohnya, jangan kayak orang gila deh. Emang gue berpikir gila, makanya gue sukses, gue berhasil. Gitu loh. Itu yang disebut hakul yakin dan ainul yakin. Yakin banget dia jodoh Allah kirim, karena itu dia lagi persiapan. Nah, keyakinan itu yang akan mendatangkan jodoh. Ini saya ambil contoh yang gampang ya, host. Ya, Arya ya. Ya. Siap, siap. Supaya dibuka aja semua. Biar kita bisa ngobrol asal nggak berisik. Siap, siap. Mas Uno, Mas Yan, buka aja. Langsung komen, Pak Yan. Ya, Babe. Bang Sunu Subrato. Ya, siap. Iya, buka aja, kita langsung komen ya, langsung komen. Mbak Nurul, langsung jadi komen ya. Nih, sebab saya mau ngomong dagingnya nih, Kalau nggak ada komen nggak enak, saya ngomong sendirian. Siap, Babe, siap. Daging pisang. Gitu. Ini Mbak Nurul belum buka-buka, ini masih coret doang. Nah, gitu ngapa? Ya, yang serius. Karena itu dibuka, yang serius. Ya. Jangan gambar belang doang, yang blank doang, sambil tiduran. Jangan, nggak kelihatan. Dibuka. Ya. Tahu saya ngobrol sama siapa? Mbak Lulu nih, Pak Lulu nih belum ya. Iya, betul. Lagi Iya, dicatat. Bang, Jadi miring. Bang Riyad. Pak Riyad mana Pak Riyad? Cuman SMM coret Riyad, nggak ada nih. Pak Muhammad Kamaludin mana? Well prepare. Mas Nuri Effendi, Pak Dede ya, Bunda Tari Rashid mana coba? Pak Ferry. Jalan Pak Ferry. Buka biar kita well prepare. Saya mau ngomong dagingnya soalnya nih, ya. Jodoh Mantap akhirnya dagingnya, Pak Ustadz. lebih silahkan. Jodoh nggak datang karena bentuk undangan aja dia belum pilih. Saya kan belum ada jodohnya. Itu bukan urusan lo itu milih. Gitu. Itu milih. Ntar Allah yang pilih. Ya. Ntar Allah yang kirim itu jodoh gitu loh. Tugas kita tuh bersiap. Gitu loh. Ente mau jadi distributor. Sekarang saya tanya ya. Berapa jumlah tetangga dekat rumah lo? Nggak tahu. Ya lu nggak jadi. Lu nggak tahu jumlah tetangga gitu loh. Ya. Mana toko terdekat di daerah lo? Nggak tahu. Ya nggak jadi. Mana agennya? Nggak jadi. Semuanya kita nggak tahu. Ya. Senin lo mau kemana aja? Belum punya. Ya nggak bakal jadi. Tuh barang ngendap di rumah lo nggak keluar. Barang ngendap. Dimakan tikus akhirnya. Kenapa? Karena lu persiapin tuh barang buat tikus sih. Ya, lu Senin mau kemana Senin? How many calls per day? Berapa titik Senin yang lo mau datengin? Mana jadwal Senin mana? Jadwal Senin mana? Jadwal Selasa mana? Jadwal Rabu mana? Jadwal Kamis mana? Atau cuma nunggu depan rumah? Ya nggak bisa bro. Mau bagaimana, mau sukses bagaimana, mau jadi kaya. Senin lu nggak tahu mau kemana. Ini hari Sabtu ya, hari Minggu ya. Sabtu. Ya, besok mau kemana? Keluarga. Nggak, Senin. Belum rencana. Ya udah berhasil. Ente cuma jadi pengangguran di hari Senin gitu aja, kayak gampangnya. Senin pertama tuh kita tahu kita kemana. Selasa pertama kita tahu. Rabu pertama, Kamis pertama, Jumat pertama, Sabtu kemana, Minggu kemana gitu loh. Keluarga ada malam. Mau ngapain? Mau keluarga meluluan. Malam ada keluarga. Pagi, siang, sore jalan bro. Mau ngapain sih ya? 7 kita bikin. Senin kedua kemana? Selasa kedua kemana? Rabu kedua, Kamis kedua, Jumat kedua, Sabtu kedua, Ahad kedua. Senin ketiga, Selasa ketiga, Rabu ketiga, Kamis ketiga, Jumat ketiga, Sabtu ketiga, Ahad ketiga. Oke? Senin keempat, Selasa keempat, Rabu keempat, Kamis keempat, Jumat keempat, Sabtu keempat, Ahad keempat. Kalau ada Senin kelima, itu evaluasi. Kalau ada Selasa kelima, itu evaluasi. Kalau ada Rabu kelima, itu evaluasi. Jadi begitu dong, gitu loh. Lu nggak bagaimana mau siap, gitu loh.
Tuh barang ngendep di rumah lo, akhirnya buat kasih makan tikus, buat busuk, buat kadaluarsa, buat tumpah-tumpahan, buat bleberan minyak. Jadi teman-teman sekalian, ayolah gitu loh. Ya kita nggak bakal kemana-mana kalau nggak well prepare beneran. Ayo kita well prepare, well prepare, well prepare, karena itu yang bikin kita sukses dan berhasil gitu loh. Tanpa ada well prepare, kita nggak pantas dikasih gitu loh. Orang kaya, kalau orang lain datang, dia pasti ngasih sesuatu gitu loh. Kita kan belum ada, ya kasih. Lu ada apaan lo kasih? Ada beras kek, ada buah kek, ada apa kek gitu loh. Ongkos kek, gocap deh, gocap mekelin orang pulang gocap gitu loh. Atau pulangnya jauh, gue gojekin ya, lu panggil deh aplikasi Gojek buat dia pulang Gojek gitu. Atau lo sekalian jalan deh, gue anterin lu pulang sampai situ, sampai ujung gang gitu loh. Gitu, sehingga Allah SWT akan berikan yang lebih banyak lagi. Lain syakartum la zidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian, yuk sekali berikutnya kita ngobrol-ngobrol, bertanya jawab, silahkan. Yap, Masya Allah. Langsung ketampar nih kanan kiri nih, Be. Karena masih bingung ya kita Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain gitu ya. Jadi ternyata memang planning itu yang masih kurang gitu ya mungkin ya, Be ya. Siap, Be, makasih banyak, Be. Oke, kita akan tanya jawab nih, banyak ngobrol sama Babe ya. Apapun ya masalahnya ya, apapun problemnya nih bisa kita sharing-sharing lah sama Babe. Mumpung Babe ada waktu nih ya. Mumpung mukanya pada nongol nih. Iya, ini pada nongol semua nih mukanya, wajah-wajahnya nih ya, wajah ganteng sama wajah cantiknya. Ayo dong. Silakan. Yang mau bertanya boleh ya, boleh langsung saja ya, dibuka ya suaranya ya, silakan bertanya. Ada? Ayo. Ayo ngobrol-ngobrol. Udah jelas atau belum jelas? Kalau udah jelas, udah pada sukses semua nih kita, Be ya. Jadi harus siap-siap jadi kaya ya, Be. Iya dong. Mau nanya nih, Be. Silahkan. Pak Suhada, silakan Pak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memperhatikan gini, Be, terkait dengan masalah bisnis ini, sembako ini. Ini kan sebenarnya saudara kita di 212 itu kan sudah merintis sebetulnya ya. Ya. 212 Mat gitu ya. Sekarang kita juga Momi Food yang jenisnya itu memang tidak jauh beda dari mereka gitu. Saya mengamati sebagian tuh sudah collab juga gitu, Be. Ini apa ya, Be, yang kira-kira mereka jadi seperti itu, dan kita jangan sampai seperti itu kan tentunya. Ini jadi buat evaluasi kita, Be. Mungkin ada gambaran-gambaran yang bisa diberikan ke kita gitu, jadi kita bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa kita collab gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi di 212 ya? 212. Kenapa awalnya tumbuh bagus kemudian hilang gitu ya? Karena brand ya. 212 diposisikan sebagai brand yang militan. 212 diposisikan oleh netizen, oleh para netizen ya, diposisikan sebagai brand yang fanatik, demo berjilid-jilid. Keberhasilan mereka dalam melakukan itu tidak lepas karena upaya mereka yang luar biasa. Dampaknya ke 212 gitu loh. Apalagi 212 tidak memiliki basis produk yang cukup. Basis produknya masih bergantung pada orang lain sehingga nggak bisa bersaing di harga gitu loh. Nah, ya kompetitornya itu langsung head to head kepada Alfa, kepada Indomaret, kepada Alfamaret. Nggak jalan gitu loh, benar-benar nggak jalan. Di samping itu pola distribusinya juga gitu loh, pola distribusi yang nggak punya independensi sama sekali.
Nah, itu secara global, secara umum. Kalau secara satu persatu, pasti setiap orang masalahnya itu berbeda gitu ya. Jadi betul-betul ini masalah yang nggak bisa diuraikan secara umum, karena pasti yang tutup, yang bangkrut itu setiap orang punya masalah tertentu yang berbeda dengan yang lain gitu. Namun secara umum seperti itu. Nama 212 itu nggak menjual untuk dijadikan sebuah produk. Awalnya iya, tapi ketika keberhasilan framing yang dilakukan orang-orang jahat, yaitu orang-orang dari netizen keberhasilan, mereka tuh kompak, buzzer tuh kompak, diserang terus 212, sehingga nggak menimbulkan giroh lagi, yang ada menimbulkan pengecut, ketakutan. Tentu kita ngomong ini orang-orang yang penakut ya, yang pengecut ya, bukan kita nggak begitu gitu ya. Berapa banyak di sosial media pasti yang dituduh itu 212. Bahkan ada teman saya ketangkep polisi karena speech hate gitu ya, speech hate ya, hate speech dan sebagainya, hoax dan sebagainya, ketangkep polisi. Itu polisi nanya sama dia, walaupun ini sebuah kesalahan nggak usah dicontoh ya, 212 ya, kamu ikut 212 ya, apa coba? Padahal saya ceritakan kan, awalnya 212 itu kan sebuah gerakan yang betul-betul kebersamaan antara semua elemen, baik pemerintah, aparat, polisian, TNI, maupun umat Islam, maupun teman-teman yang berada dalam posisi pelopor, termasuk saya, gitu kan. Kita bersama-sama pada waktu itu, tidak rela ada penistaan agama, ya, sehingga semua ikut, organisasi ikut, bahkan Presiden Jokowi ikut waktu itu. Bahkan keynote speaker-nya Pak Tito itu Kapolri, ya, Menko pada datang semuanya menyapa rakyat, ya, menyapa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi belakangan ketika diposisikan sedemikian oleh netizen, ya, karena kita nggak mempertimbangkan itu, akhirnya menjadi kok jadi kriminal ya, kok jadi kucing-kucingan ya, kok jadi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini nggak diantisipasi oleh para pebisnis gitu, sehingga menimbulkan dampak. Apalagi ketika ada satu kasus yang terjadi di Kalimantan, disebar luaskan setiap saat, seolah-olah semua 212 itu penipu, semua bawa kabur duit, akhirnya hilang kepercayaan, dan itulah secara global yang membuat 212 Maret itu ya turun. Itu secara global, eksternal, tidak bicara secara internal, karena internal pasti ada masalah person demi personnya. Nggak bicara per toko, pasti kasus dan masalah yang dihadapi pasti berbeda atau unik untuk setiap toko. Begitu jawaban saya. Iya. Terima kasih Ustaz ininya, penjelasannya. Ya, B. Terima kasih B, penjelasannya B. Insya Allah ya, Mam Imat punya sistem yang sangat berbeda ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol di tempat Babe ya. Apa kata Babe? Yang nggak usah yang distribusi yang ribet gitu ya. Cukup di antara kita ya, Insya Allah ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi, ayo sharing-sharing lagi, kira-kira bebas ya. Silakan, mumpung Babe masih ada waktu. Silakan. Pak Yayat, silakan Pak Yayat tuh, angkat tangan. Silakan Pak Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Be kabarnya Be? Alhamdulillah wa syukurillah, siap-siap orang kaya. Alhamdulillah, amin. Saya Yatna nih, sehari-hari guru di Cibinong. Oh, Masya Allah. Kebetulan kan 2 tahun ini kan ada PTM ya. Bukan PTM, online. Jadi kita agak longgar, terus memang kesulitan ekonomi juga gitu. Ketika saya lihat di Facebook itu ada bisnis sembako nih gitu kan. Itu ini bisnisnya
bisnis apa misalnya sembako bisa COD-nya nggak Pak Bek? Soalnya saya pengen mendalami dulu apa sih gimana gitu kan. Kemarin saya sama orang Bogor suruh ke Pasar Rebo Bek, suruh ngobrol gitu. Kan dari Cibinong lumayan Bek. Mohon petunjuknya Bek. Itu aja dulu Bek. Itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Priyatna. Yang jawab bukan saya tuh, yang jawab siapa tuh? Ini teknis ini mah. Jawab Siap, teknis ya. tuh. Nanti kalau untuk teknis insya Allah nanti akan kita bahas ya. Bypon juga bisa ya. Barangkali Pak Yayat pengen lihat produknya banyak seperti apa. Nah itu maksud saya. Jadi kalau Pak Yayat pengen lihat produknya, bener ada nggak sih? Kadang kalau kita ngelihat produknya hanya lewat HP aja kan kadang nggak lengkap ya Be ya. Kalau kemarin, makanya kemarin waktu ke tempat Babe tuh kita bawa tuh produknya. Kata Babe, wah ini produknya bagus nih kata Babe gitu ya. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Apa antusias dari Babe juga ngelihatnya produknya. Nah jadi Pak Yayat juga kita kemarin nggak sempat ketemu. Nah mungkin mau ke gudangnya langsung mau lihat produknya bener ada nggak sih? Jangan-jangan nggak ada produknya. Nah, gitu maksudnya Pak Yayat. Bener ada nggak sih produknya? Gudangnya beneran ada nggak sih? Nah jadi kita harus tambah yakin kalau kita lihat produknya, lihat tempatnya kan jadi tambah yakin gitu maksudnya Pak Yayat. Baik. Soalnya ini pengalaman Pak, pengalaman 2 minggu kemarin saya lihat. Pengalaman saya lihat di gudang Bogor itu hanya speed aja. Saya lihat kok nggak ada itunya barangnya Be. Jadi agak makanya Bang, ada nggak nih? Saya cuman belum sempat saya kejar ke Pasar Rebo gitu. Makanya saya bilang, oh ini pasti saya lah. Kalau Bapak Haikal mah saya insya Allah. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Yayat. Nah, ntar kalau udah saya apa namanya diminta dilengkapin semua, jadi kemudian di toko kelihatan semua. Nah itu baru dah barangkali ya. Ini kita semua dalam rangka well prepare, dalam rangka bersiap. Udah yang keluar kan? Ayo dong dijawab dong, dibantu tuh. Teknis. Ya, siap, B. Insya Allah untuk teknis bisa ya, bisa nanti kita bisa ketemu langsung, bisa ngobrol-ngobrol by phone juga bisa, jadi ya. Nah, itu Pak Kiswanto itu ada tuh, Pak Setiokis tuh. Nah, mana tadi Pak Setiokis? Nah, ini salah satu distributor kita di Cakung ya, Pak Kis ya. Itu lagi sibuk, lagi packing, itu beres-beres, ada yang kelihatan nggak itu? Nah, itu Assalamualaikum. Mana? Coba. Assalamualaikum. Pak Fauzan. Ya, silakan Pak Fauzan. Salam kenal Pak Arya, Babe Haikal. Saya Fauzan. Ya. Di Bogor. Fauzan di Bogor. Saya sebenarnya salah satu supplier sebenarnya produksinya. Untuk yang sabun dan sabun mandi dan juga home care-nya juga minyak anginnya. Jadi insya Allah saya minta motivasi nih Be. Ya karena saya kan sebenarnya saya lama di perusahaan multinasional itu di Unilever 11 tahun. Nah, kemudian saya sudah memutuskan untuk membuat produk sendiri dan alhamdulillah bertemu dengan Pak Ferry dengan Momimat dan sebagainya ini dan alhamdulillah sudah mulai jalan gitu. Nah, saya minta motivasi supaya lebih semangat lagi product development. Saya sebenarnya lama di bagian R&D untuk mensupport Momimat ini supaya bisa ada produk lagi yang baru. Itu deh, gimana Be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya diulangi lagi, ini kan direkam, diulangi lagi videonya. Karena sepanjang hari saya bicara itu tadi, gitu kan. Jadi ya mesti betul-betul persiapan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalau kita siap. Jangan pernah menyalahkan Allah kalau umpamanya kita memang nggak siap. Gitu loh. Siapnya apa nih? Semua. Mental, sikap, dana, tempat, alat, lokasi, target, forecast, ya, dan ya semuanya kita siapin dulu. Ilustrasi yang sederhana, lu nggak bakal pergi haji gitu loh. Ini cerita saya ya. Saya lagi duduk di Pantai Losari, Makassar, ya tiba di hotel, waktu masih menjadi konsultan untuk consumer product ya. Unilever itu klien saya itu, Mas Fauzan. Saya sering ngelatih anak-anak Unilever ya, tahun 2000-an ya. Ya tahun 2000-an, tahun 98, 99 saya udah ngelatih mereka tuh ya. Tahun 89, 90 saya udah jualan jadi sales di monitor.
Tahun 88 saya udah jadi salesnya laptop, ya IBM 89. Jadi emang saya mendarah daging lah, jualan mulu lah, nggak pernah berhenti gitu. Nah, waktu itu saya lagi tugas ke Makassar, diundang untuk memberikan pelatihan sales tuh Makassar tuh, ke Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Makassar dan sekitarnya lah gitu ya. Nah, saya lagi duduk di depan Telosari, ada seorang yang sangat aneh datang kepada saya berkata, Anda masih, saya belum dikenal lah waktu itu ya. Anda masih muda, 20 tahun lalu nih cerita. Anda masih muda, tapi sudah sukses seperti ini, orang itu bilang. Saya bilang, ya terima kasih, alhamdulillah. Udah berangkat haji? Saya bilang, belum. Oh ya pantas, nggak bakal kamu berangkat haji. Saya bilang, siapa bilang? Gitu. Udah niat belum? Udah, bohong. Loh, ini orang kok jadi mengganggu ya dalam hati saya. Maka saya bilang kepada orang itu, maaf Pak, saya lagi sarapan ya. Saya sendirian menghadap pantai itu. Saya nggak bakal lupa kejadian itu. Ya Anda nggak bakal berangkat haji Pak. Loh, kok Bapak bisa bilang begitu? Emang Bapak yang bisa menentukan saya berangkat haji atau tidak, gitu kan? Tetap aja orang itu ngeyel, nggak bakal berangkat haji. Tapi saya bilang aja, Pak, saya mau istirahat dulu ya. Oh iya, silahkan deh, mana nggak akan berangkat haji. Loh, saya panggil, maksud Bapak ini apa? Bapak saya tanya punya duit real, nggak punya. Saya akhirnya harus punya real di dompet ya. Saya akhirnya, ini orang maksudnya apa ini? Bapak udah beli pakaian ihram belum? Ditanya gitu saya. Belum. Ya nggak bakal Bapak berangkat haji. Loh, apa hubungannya gitu kan? Ternyata dia memberikan satu ilustrasi yang sangat mantap gitu loh. Ente siapin realnya, ente siapin pakaian ihramnya, ente mesti belajar ilmu manasiknya, ente mesti tahu rukun syarat hajinya, ente mesti tahu wajib-wajib haji, sunah-sunah dalam beribadah, ente mesti tahu bagaimana caranya wukuf, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Maka Allah akan berikan kesempatan, akan mengundangmu dengan cara yang kau nggak duga-duga. Karena berangkat haji itu bukan urusan duit, tapi urusan action dan niat. Banyak banget yang berangkat orang nggak perlu duit ya, banyak banget, terlalu banyak. Allah akan memberikan kesempatan untuk memilikinya, termasuk saya. Akhirnya pada waktu itu saya pulang ke rumah, saya merasa wah, gue mesti berangkat haji nih begitu. Maka saya memberikan kepercayaan itu kepada Ustadz Muhammad Sobari ya. Ustadz Muhammad Sobari guru saya. Saya langsung aja pulang dari Makassar, saya langsung beli pakaian ihram di Tanah Abang. Ada sisa duit, saya langsung tukerin real. Tiba-tiba apa coba? Ustadz Muhammad Sobari, guru saya, berkata, Kal, mau pergi haji nggak? Masya Allah. Mau Tat? Ente udah pernah ngimpi pergi haji belum? Belum. Oh, masih lama. Gitu. Masih lama. Maksudnya gimana? Saya nangis, saya minta, saya doa. Nah, di situ. Besokannya saya ngimpi lagi wukuf. Masya Allah. Nah, minggu kemudian kan ngaji tiap malam minggu, mau Ustadz Muhammad Sobari almarhum. Malam minggu berikutnya saya tungguin, saya langsung bilang, Ustadz saya ngimpi. Lagi wukuf. Oh iya. Ya udah. Insya Allah besok berangkat sama Ustadz bareng. Belum ada duit Ustadz ya. Posisinya duitnya ada berapa? Ada. Langsung tahun itu juga saya berangkat. Gitu ya. Nah, kita tuh begitu selama ini. Percaya atau nggak percaya, itu terjadi juga sama istri saya. Yang pengen banget berangkat haji. Pengen banget berangkat haji. Ya, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Terus saya bilang, iya ya, lu belum daftar haji, belum ONH, belum tabung haji.
begitu lihat di pengumuman di haji buat Jakarta kan 17 tahun kan baru berangkat. Sementara sekarang kalau berangkat sekarang, daftar sekarang, berangkatnya ntar 17 tahun kemudian. Ya ampun, Bapak Ibu demi Allah nih saya bersumpah ya. Saya cuma dapat kabar 1 minggu ketika istri saya mengutarakan pengen berangkat haji. Mau ngapain? Seminggu, jangan ngimpi loh, saya bilang seminggu. Berangkat Pak, atas izin Allah Pak. Masya Allah. Allah, saya bersumpah sekali lagi. Mah, kurang lebih seminggu ya tadi ya? Seminggu gitu loh. Emang keajaiban kita doa sama Allah, kita well prepare, tiba-tiba urusan Allah itu mewujudkan. Mana ada zaman ini bukan zaman tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 2020, 2018 ya tadi. 19. 2019 dia berangkat haji, seminggu gitu. Mengenai orangnya siapa, bagaimana dan ceritanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita well prepare jadi beneran serius. Serius, Pak. Gitu. Jadi ayolah jangan main-main lah. Niat, jangan main-main sama niat dan persiapan. Allah Subhanahu wa taala yang wujudkan, tenang aja. Kalau kita main-main nggak yakin siap-siap ya nggak jadilah. Yakin aja gitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Siap. Jazakallah. Bos, udah jam 3 nih. Gua ada acara nih. Oh siap deh. Oke. Alhamdulillah sebelum Babe ya luar biasa hari ini ya, motivasi buat kita, materinya ya, mudah-mudahan tadi ini sangat menjadi evaluasi buat kita semua bahwa ternyata niat itu bukan hanya diucapkan saja ya, tapi ada actionnya gitu ya, persiapannya itu baru namanya niat ya. Persiapannya itu yang paling penting ya. Kalau persiapannya karena tadi ya Allah melihat siapnya kita gitu ya. Kalau kita udah siap maka Allah berikan itu insya Allah gitu ya Be, lebih kurang Be ya. Ya gampangnya kalau haji kepanjangan tadi ceritanya, gampangnya kita mau sholat pasti kita wudhu kan. Ya Be, betul Be. Action sebelum niat. Jadi niat itu omong kosong tanpa action. Kita wudhu, kita pakai tutup aurat, mau kena, ngadep kiblat dulu, berdiri dulu, gelar sejadah dulu, semuanya udah beres baru usolli fardal maghribi gitu. Mana? Jangan usolli dari sekarang. Enggak bohong. Ente mesti action baru niat, baru tercapai begitu. Oke, siap. Makasih banyak Be. Jazakallah. Siap nih. Saya udah siap ngirim ke Babeh nih, ke rumah Babeh nih, Be. Kirim ke Kramat Jati itu insyaallah. Oke, sebelum kita pamit, kita foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya ya. Saya screenshot dari sini ya. Silakan. Pasang wajah cantik gantengnya. Siap. Oke, Masya Allah tuh Pak Kis ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Alhamdulillah. Fotonya tadi dikirim ya. Siap Be. Nanti dikirim Be. Siap. Baik. Saya mau iklanin. Ya. Saya mau pasang di mana-mana fotonya itu ya, calon orang kaya dari Momimat gitu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan katsiran Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe Haikal ya atas ilmunya pada hari ini ya. Rekan-rekan semua insyaallah ini menjadi salah satu menjadi awal ya, bukan belum apa-apa gitu. Jadi awal kita untuk bisa lebih baik ya di tahun-tahun berikutnya. 2021 sampai akhir 2021 ini sampai nanti 2022 kita ya Momimat, kemudian nanti dibantu juga dari tim supplier, itu ada Pak Fauzan ya dari Momicare ya, dari Ekuator, kemudian kita ada dari tempat lain juga beberapa produk kita banyak sekali yang bisa mensupport ya produk kita dari kita dan untuk kita semua ya. Insya Allah nanti akan membantu bagaimana mendistribusikan. Insya Allah kita siap mendistribusikan ke semua wilayah, insya Allah. Dan insya Allah ya pastikan yang khusus ya, yang sudah mendaftar jadi agen ya, ataupun yang belum ya, yang belum silakan segera mendaftar jadi mitra kita, baik itu agen maupun distributor. Kemudian dan di bulan-bulan berikutnya, bulan depan, insya Allah kita akan ada coaching lagi ya. Hari ini kita hanya silaturahim, insya Allah di bulan-bulan berikutnya kita akan ada materi yang lebih dahsyat lagi ya, lebih ke teknis, bagaimana kita menjual lebih banyak lagi ya,
bagaimana kita memanfaatkan digital marketing untuk menyebarkan produk-produk kita gitu ya. Kita hanya cukup duduk di rumah, tapi produk kita bergerak gitu ya, insya Allah. Ya, insya Allah bulan depan kita akan segera mulai, insya Allah. Jadi segera bagi yang belum mendaftar jadi mitra, segera hubungi ya CS kami tadi yang sudah WA, dan bagi yang sudah menjadi distributor agen, ayo kita tancap gas lagi gitu ya. Selagi ya mungkin dari saya itu yang bisa disampaikan. Kita sudah masuk waktu asar juga. Pak Yan, terima kasih Pak Yan. Pak Mas Arya, Coach Ferry, semuanya. Pak Uzan, terima kasih. Pak Yayan, Pak Nurul, Pak Sunu, ya, Kang Muhammad Kamal, Pak Bima, Pak Diki, Pak siapa nih? Pak Hada, ya, Pak Sarif, Pak Haryanto, Bu Dede, ya, Pak Effendi, Pak Bambang, Pak Riyad, dan Mbak Vera. Ya, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya close ya.